Kalau hari ini saya minta rukiahin saya di sini, boleh nggak Ustaz? Boleh. Boleh Ustaz? Boleh. Boleh. Oke, yuk kita mulai, boleh ya? Boleh, izin ya? Boleh ya? Iya. Kayak gimana nih Ustaz? Oke, kalau ruqyah itu sebetulnya harus ada sentuhan, tapi kalau nggak sentuhan juga nggak apa-apa. Tangan atau kayak gimana? Enggak, atau saya duduk mendekat? Dokter di situ. Oke. Kalau enaknya Ambil mendekat. kursi boleh? Kursi. Ambil kursi. Kursi. Buka baju nggak tadi? Enggak. Nanti pencabulan. Pencabulan nih. Semalam buka baju dia kaget. Di sini ya? Di sini cukup Ustaz? Oke. Saya duduk? Di sini saya biar sentuh. Saya Atau saya di situ, dokter duduk di sini. Oke. Silakan Ustaz. Oke. Saya sikapnya seperti apa? Matanya dipejamkan. Hanya mendengar saja doa saya. Siap. Sekitar 15 menit. Siap. Oke, matanya dipejamkan. Dan ini ruqyah ini kan doa. Jadi doa itu bisa untuk semua. Bukan hanya untuk umat Islam ya, tapi non muslim juga boleh. Tidak ada masalah. Siap. Makanya dalam live saya kalau mereka yang ikut itu juga banyak, yang Buddha ikut, yang Kristen ikut, nggak ada masalah. Karena hanya sekedar doa. Gitu. Kalau ada penyakit dalam diri saya, jauhkan. Insya Allah. Yang kalau dokter nih, yang dekat dia adalah ain. Ain itu orang dengki. Jadi dengan doa, insya Allah itu akan hilang. Amin. Banyak yang benci dengan saya. Iya, saya tahu. Karena saya follower. Tahu. Ya kalau kita bongkarin sesuatu, nggak mungkin juga yang benci dengan saya bilang, wah Dokter Richard kami sayang banget kayak gitu. Ya mafia pasti benci lah dengan saya Pak Ustadz. Benar. Oke, kita mulai. Bismillah. Semoga semua gangguan-gangguan kalau misalkan ada, semoga hilang. Ya. Bismillah. Bismillahi arkik, wallahu yashfik, min kulli syai'in yu'dik, wa min kulli ainin hasidin idha hasad. Bismillahi arkik, wallahu yashfik, min kulli syai'in yu'dik, wa min kulli ainin hasidin idha hasad. U'idzuka bi kalimatillahi tamah, min kulli syaitani wahamah, wa min kulli ainin lamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillah. Amin. Oke, cukup dokter. Apa yang dirasakan? Sekarang saya tahu rasanya tenang, suara Ustadz juga merdu, jadi kan syahdu ya, jadinya membawa ketenangan yang luar biasa dalam tubuh kita sih sebenarnya. Sebetulnya itu rukyah. Oke. Rukyah. Itu aja? Iya. Jadi nggak pakai trik yang lain ya? Enggak. Kalau pakai trik yang lain itu Trik kan dukun saya ya? keluarkan keris. Oke, tapi saya paham dan apa yang disampaikan saya ini kalau misalnya dilakukan jangankan itu ya, saya sendiri saja yang non muslim saya merasa kalau misalnya itu dilakukan setiap hari ke saya itu akan bawa dampak yang besar sekali ke saya. Iya, menenangkan. Besar Sebetulnya sekali. kan kalau orang tenang, penyakit jauh. Besar sekali. Orang kalau tenang dia nggak akan kerasukan jin. Kalau tenang dia tidak akan terkena sihir. Kenapa? Karena orang tenang dia punya jiwa yang kuat, keyakinan yang kuat. Jin nggak bisa ganggu. Oke. Penyakit juga nggak bisa ganggu, kecuali fisiknya sudah lemah. Oke, silakan duduk lagi, Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz sudah bersedia bangkunya meruqyah saya. Wah, beruntung sekali saya. Pak Ustadznya nggak mau diruqyah. Karena maunya training aja supaya makin banyak yang pintar. Ya, tapi hari ini saya diruqyah. Wih, senang. Pak Ustadz, kalau misalnya Pak Ustadz meruqyah orang atau ini ya, ngobatin orang tuh biasa dikasih obat nggak sih pulang? Dia sebetulnya lebih kepada obat fisik ya. Contohnya untuk menenangkan. Biasanya saya pakai minyak wangi kasturi. Okay. Karena wangian kasturi, wangi-wangian itu dia akan, kan memang aromaterapi ya. Herbal. Herbal. Dia akan menenangkan wangi-wangian. Oh, herbal ya, herbal. Dia bisa herbal juga seperti madu, kemudian bisa habatus sauda, minyak zaitun, dan itu sebetulnya secara sains memang dia akan menguatkan fisik kan. Jangankan itu, bawang kunyit itu bisa dipakai dalam pengobatan memang. Betul. Ya, jadi tapi obat medis tetap jalan lanjut. Obat medis tetap harus jalan. Jadi tetap dikonsultasikan kepada dokter. Iya, jadi bagi kalian semua, terutama sakit-sakit yang menurut kalian aneh, seperti misalnya kencing manis, kanker, ataupun apapun lah di luar sana ya, nggak mungkin batuk pilek datang ke dukun kan. Jadi penyakit-penyakit yang berat seperti itu punya, ketika kalian frustasi sebenarnya bukan datang ke dukun, karena frustasi datang ke dukun ya salah sambung. Dan ketika Anda frustasi, saya ngerti, kadang-kadang kita berobat di medis ini kan frustasi, nggak sembuh-sembuh, nggak bisa sembuh, kesel, mana dokternya bilang nggak apa-apa, atau dokternya bilang seperti ini tapi nggak sembuh-sembuh. Dokternya juga ngejelasin tapi memang nggak sembuh-sembuh, belum kunjung sembuh penyakitnya. Dan kita frustasi, datangnya cuma ke satu, ke Tuhan yang Maha Besar. Melalui, mungkin kalau misalnya kita nggak bisa, melalui perantara orang yang lebih dekat dengan Tuhan, melalui ustadz yang benar. Benar. Ya benar seperti ustadz ya. Metode ruqyah mandiri itu sebetulnya mudah. Kalau misalkan teman-teman di rumah mau melakukan ruqyah mandiri tanpa harus berobat ke peruqyah, itu cukup setiap hari mendengarkan ayat Al-Quran 30 sampai 1 jam. Cukup dengarkan. Kenapa? Karena itu akan menenangkan hati dan menguatkan jiwa, sehingga kalau hati tenang, jiwa kuat, pikiran juga pikiran kuat, fresh, semua penyakit dijauhkan. Kalau pikiran fresh, jiwa tenang, tidur nyenyak. Kalau tidur nyenyak sudah kan. Betul. Ini saya punya pengalaman juga. Ketika saya punya banyak masalah, kayak kemarin kan saya punya banyak masalah, saya nggak bisa tidur, lalu saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang saya
ikhlaskan semuanya ke Iya. tangan-Mu Tuhan. Kalau memang jalan saya seperti ini, atau memang jalan saya memang harus dihukum, saya bilang, saya ikhlas. Iya. Lalu saya Benar. bisa tidur nyenyak ternyata. Ini benar. Jadi ayat-ayat Al-Quran dan doa itu sebetulnya untuk menenangkan hati sehingga orang yang sakit itu bisa ikhlas dengan karunia Allah. Kan sakit itu sebetulnya karunia untuk menghapuskan dosa dia, untuk mengangkat derajat dia. Kan hidup ini seperti kelas. Ya nggak mungkinlah kita di situ aja landai. Harus ada ujian supaya naik kelas. Begitu juga dengan usaha. Begitu Kadang juga kita dengan usaha. naik turun usaha ini kan bikin kita stres dan jadinya penyakit. Iya. Sometimes dulu, apalagi dulu ya, kalau sekarang kan mungkin lagi perekonomian saya lagi naik ya. Kalau kayak dulu waktu turun, saya juga naik turun juga. Pada waktu turun saya ikhlaskan. Saya Iya. bilang oke, nggak apa-apa, tabungan saya masih ada. Apa yang saya punya masih ada. Kadang-kadang juga kita punya bisnis kan bisa bangkrut, bisa apa ya. Iya. Dalam hati saya ikhlaskan semuanya. Kalau memang ini kehendak jalanmu, saya bilang, saya akan ikutin semua takdirnya. Ternyata Iya. baik sekali. Benar. Jadi dari sakit bisnis itu sama. Ketika ikhlas untuk menerima apapun yang Allah berikan kepada kita, maka justru akan naik bukan turun. Mantap. Saya sedang Gitu kaget. juga orang sakit itu juga ketika dia ikhlas menerima sakit yang sudah dititipkan sama dia, bukan dia tambah sakit, tapi justru dia sembuh. Contohnya itu banyak. Dan juga mungkin saya ceritain dikit, ini penting banget. Ketika orang sakit, ketika Anda sakitnya berat sekali. Contohnya kayak gini ya, kanker stadium 3. Iya. Saya pikir bukan hanya medis. Saya pikir ustadz pun akan sulit untuk menyembuhkannya. Tapi ketika datang ke ustadz, diberikan pencerahan dan dia menerima penyakit ini. Iya. Dengan segala keikhlasannya. Sakitnya ini menjadi hal yang berbeda. Bukan artinya sakitnya menjadi sembuh. Benar ya Ustaz ya? Benar. Bukan artinya kita meruqyah atau kita pengobatan medis, sakitnya benar-benar hilang 100% tidak. Iya. Tapi akan memperpanjang umur. Iya. Quality life akan jadi lebih baik. Benar. Yang tadinya memang misalnya akan meninggal mungkin 1 atau 2 tahun lagi, tapi 1-2 tahun ini benar-benar berkualitas hidupnya. Benar. Karena sudah ikhlas itu. Akhirnya fokus dia adalah bagaimana mencari ridho Tuhan, ridho Allah. Bukan lagi mencari bagaimana supaya sembuh. Karena ketika dia mencari sembuh, justru akan memikirkan, kok nggak sembuh-sembuh ya? Kok udah kesini nggak sembuh, kesana kesini nggak sembuh gitu ya. Super sekali obrolan kita hari ini. Pak Ustadz, terakhir ini saya mau tanya, Iya. kalau ruqyah itu nggak bayar? Kalau ke UEA Center saya gratis, tidak bayar. Oke, Sekalipun Anda punya uang, sekalipun Anda kaya, datang ke tempat saya memang gratis. memang gratis. Tapi nggak boleh menyalahkan peruqyah-peruqyah yang lain ketika mentarif. Karena ya faktor ekonominya berbeda. Berapa sih normalnya? Normalnya sebetulnya nggak ada. Dia bergantung sih sebetulnya. Kan ada kesepakatan antara peruqyah dengan pasien. Oke, mahal nggak sih tapi? Kalau yang teman-teman saya sih biasanya dia nggak mentarif. Jadi berapapun dikasih dia. Oh, seikhlasnya ya kayak gitu Seikhlasnya. punya ya. Entah mungkin dalam bentuk sedekah juga bisa, dalam Iya. bentuk titipan juga Dan, bisa. iya. Ya. Pak Ustadz, misalnya saya ngerasa ini saya titip ya untuk sedekah. Tapi kalau juga di bisa. Jakarta itu dia memang karena banyak pengusaha ya. Di Malaysia ini kalau dibilang ikhlas, seikhlasnya pun orang akan ngasih di atas 1 juta biasanya. Oh iya, Kalau untuk ruqyah. lumayan tinggi ya. Di Jakarta tinggi. Karena saya pernah tinggal di Jakarta. Pernah Oke. meruqyah di Jakarta, saya tahu. Berarti tapi dihargain ya seperti itu ya. Oke. Dia nggak dihargain. Dia seikhlasnya. Oh. Seikhlasnya. Bukan. pun kalau di Maksudnya Jakarta. itu Dia peruqyah menghargai. kita menghargain Iya. si peruqyah tersebut, bukan dihargain secara nominal enggak Karena kayak gitu. di Jakarta tingkat intelektual orang lebih tinggi. Oke. Jadi dia lebih menghargain orang yang dianggap bisa kan. Artinya tapi semua orang bisa meruqyah. Semua orang bisa ruqyah. Semua orang bisa. Semua orang bisa ruqyah. Bahkan anak kecil bisa ruqyah. Tapi kalau misalnya ada yang ruqyah yang jualan sampai 5 juta, 15 juta, 25 juta itu wajar nggak Mas? Itu nggak wajar. Nggak wajar ya. Kalau saya bilang sama murid-murid saya yang ikut training saya, siapa yang kedapatan saya mentarif, maka saya akan keluarkan. Iya, karena bagi saya ruqyah itu dakwah ya, untuk menyampaikan kepada masyarakat, ini loh cara pengobatan yang benar, jangan ke dukun. Ke dukun kamu ditipu, ditarif dengan mahal. Kalau kemudian peruqyahnya narif mahal juga,
Ya, Itu kadang-kadang saya nggak masuk Gimana? akal sih. Kadang-kadang datang ke dokter nggak mampu bayar. Datang ke ustadz pelit kasih duit. Tapi datang ke dukun Ah. 5 juta, 25 juta diusahain sampai pinjam duit tetangga. Ini bener loh, ini yang lapor dengan saya bener loh. Dan lucunya lagi dukunnya ngomong dengan saya bahwa dia bilang, coba bayangkan ini ronsen katanya, kalau misalnya dokter ngambil paku katanya dari sini, berapa biayanya? Saya lupa jawab pada waktu itu Pak Ustadz. Kalau saya bisa balik lagi waktu saya pengen ngomong, dokter itu sekolahnya lama. 6 tahun, belum lagi kalau spesialis bedah nambah lagi, belum lagi modalnya lagi bayar perawat, bayar mesin, bayar ini, bayar itu. Iya. Wajar kalau mahal. Ini dukun modalnya apa? Jampi doang kayak gini doang 25 juta enak banget. Aku berhenti aja lah jadi dokter, aku jadi dukun aja kalau kayak gitu. Ya, jadi saya kalau kami praktisi ruqyah itu banyak sekali menemukan orang-orang seperti ini yang rumahnya habis dijual, ladangnya habis dijual, dulunya orang paling kaya di kampungnya gitu ya, sampai hartanya habis semua demi untuk berobat kepada dukun. Gitu. Tapi kalau berobat ke peruqyah, Ustadz kan ikhlas gitu ya. Ya itu makanya saya buat UA Center sudah gratis gitu, udah nggak usah bayar sekalian gitu. Jadi ketika saya bacakan saya dan tim saya membacakan doa, memang niatnya mutlak untuk bantu, tidak ada embel-embel berapa ya amplopnya nanti. Oke, sip. Ini baru Ustadz dan peruqyah yang tepat. Jadi saya setuju banget. Kan mainnya di hati, ya kan? Hati keikhlasan yang mendoakan. Semakin ikhlas maka semakin berkhasiat. Oke. Kalau masih ada embel-embel amplop, uang, ya walaupun itu nggak bisa dinilai dari situ, Ya, itu tapi itu akan keikhlasan. mengotorin keikhlasan. Ya, tapi kalau misalnya pasiennya memberikan keikhlasan kayak gitu, punya sebagai tanda terima kasih, ya sebenarnya apa salahnya, nggak ada yang masalah. Nggak ada masalah. Tapi jangan sampai ditarifkan, dipatok, apalagi dipaksa. Harusnya sama-sama tahu. Jadi peruqyah itu gimana supaya mengikhlaskan diri sehingga kemudian dia tidak mematok, ya. Kemudian yang diruqyah juga harus tahu juga bagaimana menghargain orang yang sudah berusaha untuk menolong dia. Kalau orang mampu, ya kasihlah banyak sedikit. Kalau nggak mampu, ya nggak apa-apa. Kita juga yang meruqyah juga harus terima dengan Iya, ikhlas. makanya- Karena tujuannya adalah membantu. Bener. Kalau di UA Center, kalau kamu nggak mampu, nggak ada ongkos datang, saya ongkosin. Yang penting kamu tinggalkan perdukunan. Jangan mau ditipu sama dukun lagi dengan trik-trik mereka. Kamu berobat di sini, betul-betul taubat. Sudah. Oke. Gratis, bahkan diongkosin. It means jangan dijadikan lahan bisnis. Benar. Karena ini tujuannya membantu orang. Ya, kalau mau bisnis yang lain. Jangan Oke, ini. bisnis skincare saya aja. skincare. Jadi kan kalian bisa gabung jadi agent, jadi reseller, jadi distributor di skincare saya. Jangan ruqyah jadiin bisnis ya. Benar. Benar. Thank you Ustadz sudah datang sini. Saya amazing banget, luar biasa banget. Contoh, satu lagi. Contoh macam saya punya bisnis di Indonesia, saya punya bisnis di Malaysia. Dari bisnis itulah saya kemudian buat UA Center, sehingga bisa menggratiskan. Siap. Gitu. Ini, nah mau ngomong bisnis tadi ya di sini ya. Ini kebetulan yang buka kedoknya ini adalah pesulap merah. Iya. Ya. Kalau yang bukanya Ustadz Eri, ini mungkin selentingannya negatif nih. Iya. Nanti katanya, wah ini iri nih katanya. Ini katanya, oh punya usaha sejenis. Mohon maaf ya, saya kasih tahu ya. Apa salahnya punya usaha sejenis, tapi usaha Ustadz Eri halal. Benar di jalannya. Tentu kita yang halal, kita yang benar. Iri dong, ngelihat Iya. sesuatu hal yang salah. Kita sama-sama di Indonesia, sama-sama buka izin di Indonesia, kita buka dan kita jalankan dengan lurus, yang di sebelah sana kok ngaco. Iya. Wajar dong, wajar kan seperti itu. Wajar. Ustadz kita perbaikin, Iya. dan kebetulan saat ini yang membuka awalnya adalah pesulap merah. Jadi momennya pas. Tapi Ustadz setuju ya bahwa yang seperti itu harus diberantas ya? Memang setuju, nggak boleh dalam Islam memang itu. Terus dulu kita. Jadi kalau dalam Islam memang harus ada tim khusus untuk kerjanya itu menentukan ini memang dukun, ini dukun, dan itu ditangkap, disuruh taubat. Kalau nggak mau taubat, dipenjarakan. Ya, mudah-mudahan gurunya yang bersangkutan bisa dengar juga video ini dan bisa menyadarkan muridnya juga. Tapi ini enak, dokter. Wah, mantap. Saya bungkusin. Bukan cuma enak, itu nggak pakai gula loh. Iya ya. Kok bisa? Kalau nggak manis pakai ya? gula itu, dia nggak bikin gendut dan nggak bisa bikin kencing manis.
Tapi banyak manfaatnya. Ini Tapi saya spesial. percaya sama dokter karena dokter suka membongkarin skincare abal-abal gitu ya. Ya nggak mungkin buat abal-abal. Ustaz, jadi saya ini sulit loh. Iya. Tahu nggak kenapa? Karena saya bongkar seperti ini punya kan, saya kan dicap orang sok baik, sok paling benar. Makanya produk saya itu harus benar. Kalau nggak benar saya itu malu, saya digantung duluan. Iya. Kasar ngomong itu. Jangankan itu, satu celah, satu titik aja di tempat saya, itu bisa dibongkar. Karena apa? Karena saya sok benar. Iya, Ibaratnya kayak gitu, Ustaz. Iya. Jadi kayak misalnya kita menjadi pemuka agama ini kan ya harus memberikan contoh ibaratnya. Salah aja itu bisa bukan kita kan dinilai dari apa yang kita pakai, apa yang kita kenakan. Makanya saya bilang sama tim saya sudah komitmen seumur hidup untuk US Center ruqyah gratis supaya tidak ada celah orang menuduh yang bukan-bukan. Oke, saya bukan Sudah. Ustadz nggak pernah minta saya promosi, tapi kalau misalnya mau belajar di mana nih Ustadz hubunginnya? Kalau mau belajar bisa ke IG saya bisa, ke TikTok bisa, kemudian ke YouTube juga bisa. Nanti ada admin. Oh, ada adminnya ya. Nah, kita ada training-training untuk belajar ruqyah. Oke. Thank you Ustadz. Sangat Iya. membantu sekali. Sisanya silakan kalian sendiri nilai. Saya akan buat 8 episode tentang dukun palsu berkedok agama. Saya nggak mau berdebat, saya nggak mau berkelahi, saya nggak mau tunjuk-tunjukkan dengan dia, saya nggak mau tuntutan juga dengan dia, karena tugas saya adalah seorang dokter, saya cukup mengedukasi saja. Episode 1 saya sudah datangkan dukunnya, episode 2 saya bongkar triknya, episode 3 kita akan bahas secara agama, kemarin sudah tayang, episode 4-nya kita contohin ruqyah yang benar bagaimana. Ya, akan ada 7-8, silakan kalian yang nilai sendiri, cari kesembuhan kalian sendiri, cari hikmah kalian sendiri. Thank you semuanya. Tanya Dokter Richard.